Quran. Bagaimana kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada ahli kitab? Kemudian perhatikanlah bagaimana kemudian mereka berpaling, dan tanda berpalingnya dia melahirkan sebuah pengikut di luar agama mereka yang digambarkan dalam Matius 23 nomor 15, 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab. Jadi Al-Quran sangat memuliakan beliau. Tidak ada celah di dalam Al-Quran yang bisa ada indikasi sedikit pun menghinakan beliau. Bahkan rambutnya pun jadi celahan di dalam kitabnya teman Kristen. Adalah sebuah kehinaan jika seorang laki-laki itu berambut gondrong. Ini penghinaan. Belum lagi kalau teman-teman Kristen mengambil kitabnya orang Yahudi, Yesaya 52, Yesaya 53, yang begitu betul-betul Yesus ini dikerangkeng untuk didudukkan sebagai orang yang paling jelek. Orang yang paling hancur. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kita membahas sebuah tema yang menjadi cerminan terhadap pandangan kita kepada satu tokoh yang adalah utusan Tuhan, yang kemudian Islam sebut dengan Nabi Isa alaihissalam, dan juga teman-teman Kristen menyebutnya dengan sebutan Yesus Kristus. Terkait dengan tema, siapakah yang memuliakan, gitu ya. Kalau kita melihat dari sudut pandang ajaran agama Islam, dari ibunya Nabi Isa alaihissalam itu sudah dimuliakan. Dari ibunya saja itu sesungguhnya sudah dimuliakan oleh Allah. Jadi Ibunda Maryam itu di dalam Al-Quran diceritakan sebagai wanita suci, ya. Wanita suci yang kemudian kedudukannya itu sangat luar biasa, sampai-sampai Al-Quran itu mengekalkan namanya di dalam Al-Quran. Ada surah Maryam. Itu pembuktian bahwa beliau adalah wanita yang salah satu wanita yang dimuliakan oleh Al-Quranul Karim. Nah, kemudian dari manusia yang mulia ini, yang menjaga kehormatannya ini, itu sudah pasti kemudian keturunannya pun akan menjadi mulia. Oleh karena itulah kemudian Al-Quran menerangkan ketika beliau melahirkan sosok manusia, maka manusia itu adalah disebut laki-laki yang suci. Al-Quran menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim, Qala innama anna rasulu rabbiki ya, li'ahabalaki gulaman zakiyah. Nah, ini ketika malaikat utusan Tuhan datang kepada Ibunda Maryam, malaikat ini berkata kepada Bunda Maryam, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, yaitu seorang manusia berjenis laki-laki, dan dia adalah manusia yang suci, laki-laki yang suci. Nah, dari data ini, dari ayat ini sudah sangat jelas bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah manusia yang suci. Manusia yang kemudian diutus oleh Allah kepada Bani Israel untuk mengajak Bani Israel itu kembali untuk menyembah kepada Allah dan mengakui dirinya sebagai utusan Allah. Nah, malah Al-Quran menerangkan lebih jauh, Isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimati min. Lalu dikatakan ismuhu Masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah. Ini kedudukan yang sangat luar biasa. Ya. Wa minal muqarrabin, dan dia masuk ke dalam golongan orang-orang yang intim, yang akrab, ya, yang disayangi, yang didekatkan Allah kepada dirinya. Orang-orang yang kemudian masuk ke dalam Nabi Isa adalah sosok manusia utusannya yang kemudian merupakan satu dari golongan orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi dikatakan bahwa Nabi Isa itu adalah wajihan, ya, jadi dia terhormat fid dunya, di dunia dan di akhirat. Dia terkemuka, dia terhormat, dia kemudian termasyhur, terkenal, itu ya definisi daripada makna daripada wajihan ini. Jadi dia adalah laki-laki yang terkenal. Nah, kemudian
tak ada satupun indikasi di dalam Al-Quran itu yang kemudian bisa dikatakan umat Islam tidak memuliakan beliau. Malah kalau umat Islam menyebut nama Isa, umat Islam itu biasanya menyanjung beliau, memuji beliau dengan kata alaihi salam. Sama ketika orang-orang Yahudi diceritakan dalam kitabnya teman-teman Kristen bahwa Yesus itu dimuliakan, katakan hosana hosana, ya, kemuliaan untuk Yesus, keselamatan untuk Yesus. Sama ketika umat Islam juga menyebut alaihi salam, keselamatan atasnya. Nah, oleh karena itulah kemudian kedudukan Nabi Isa di dalam Al-Quran itu tidak lebih dari sosok ciptaan, hanya seorang nabi yang diberi kemudian mujizat sebagai contoh kepada Bani Israel, agar Bani Israel itu bisa mendudukkan bahwa Tuhan mampu kemudian menciptakan manusia meski tanpa ayah. Inna mathalu Isa indallah kama tali Adam, khalaqahu min turab, tsumma qala lahu kun fayakun. Jadi semisal penciptaan Isa bagi Allah itu sama saja dengan penciptaan Adam. Demikian untuk sementara. Semoga dialog kita ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih, akhi. Oke, baik. Terima kasih Guru Danjuma atas pemaparannya ya. Ini memakan waktu 5 menit kurang lebih. Baik, silakan Dr. Adi kurang lebih dengan waktu yang sama ya. Mulai dari menit 21.19. Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Juma. Kita bisa berbincang-bincang. Hampir 2 minggu saya nggak ikuti Zoom, tetapi di YouTube itu saya ikuti perkembangan dan saya tanggap respon setiap ayat-ayat yang Pak Juma tampilkan. Saya respon di chat itu. Ada beberapa yang saya koreksi. Dan tentang itu dulu memang sudah saya tawarkan, siapakah Isa Al-Masih menurut Al-Quran, siapakah Yesus menurut Bibel, mari dengan data-data itu. Tetapi beberapa kali Pak Juma selalu menampilkan data-data Isa Al-Masih di Bibel. Saya kepingin data-data Isa Al-Masih itu di Quran. Itu bukan mengambil di Bibel. Jadi itu yang saya kehendaki, mudah-mudahan malam ini itu terwujud, karena kita mau diskusi yang lebih mulia Isa Al-Masih di Quran atau Yesus Kristus yang ada di Bibel. Dan kalau yang tadi kan yang dimuliakan ibunya. Yang memuliakan itu ibunya Isa. Dan yang mau saya ceritakan, yang di sini adalah yang memuliakan langsung Bapa. Di Yohanes 17 ayat 1, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakanmu. Jadi Yesus meminta Bapa memuliakannya dulu. Kalau Bapa tidak memuliakan Yesus, Yesus tidak mau memuliakan Bapa. Jadi seolah-olah selevel. Jadi ini sama seperti aku karyawan dengan menghadap bos. Tapi permintaanku, bos itu dulu mempermuliakan aku. Bos, permuliakan aku. Supaya aku mempermuliakan bos. Itu. Lalu di ayat 4 itu, Yesus sudah mempermuliakan Bapa. Ada datanya di Yohanes 17 ayat 1, saya bacakan. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Di ayat 4, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Artinya, Yesus sudah mempermuliakan Bapa. Permintaan Yesus tadi, Bapa dulu mempermuliakannya. Kalau Bapa tidak mempermuliakan Yesus, Yesus tidak mau mempermuliakan Bapa. Jadi artinya Yesus dalam konteks ini sudah dipermuliakan Bapa. Di ayat 5 mengatakan, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi kemuliaan Yesus itu sudah ada di hadirat Bapa. Kemuliaan Yesus itu sudah ada di sorga. Dan di ayat 24 dikatakan lagi, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku
yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi kemuliaan Yesus itu sudah terlebih dahulu diberikan Bapa, yaitu satu-satunya Allah yang benar. Bahkan di Yohanes 17 ayat 3 itu, 17 ayat 2, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Saya ulang, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi ada kuasa yang diberikan Bapa kepada Yesus untuk berkuasa atas segala yang hidup. Makanya di ayat lain, Matius 28 ayat 14, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepada aku. Kuasa di sorga memberikan hidup kekal. Kuasa di bumi berkuasa atas segala yang hidup. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Ini yang belum dipahami langsung di ayat 3, inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Di Matius 11 ayat 27, yang tahu siapa, yang mengenal Bapa hanya anak, yang mengenal anak hanya Bapa. Jadi kalau inilah hidup kekal itu, hidup kekal itu adalah mengenal engkau, mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang engkau utus. Jadi hidup kekal itu di Yohanes 12 ayat 12 ayat 50, bahwa perintahnya itu adalah hidup kekal. Itu firman-Nya itu hidup kekal. Di 1 Yohanes 5 ayat 20, Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Demikian Pak Juma. Oke, baik. Terima kasih Dokter Adi, tadi sudah beberapa membawa ayat ya. Sudah cukup makan waktu 5 menit ya, dan sudah dimanfaatkan semuanya. Silakan Ustadz Juma untuk menanggapi, merespon, dan meneruskan bahasan. Baik, makasih. 2125. Ya. Baik. Jadi Al-Quran itu jelas menerangkan ibunya diberi kemuliaan. Ibunya itu dimuliakan di dalam Al-Quran. Bukan seperti di tempat lain, bahwa ibunya itu bertunangan dengan seorang laki-laki, kemudian mau diceraikan pada saat bertunangan karena dia hamil, gitu ya. Nah, kalau di Al-Quran itu jelas bagaimana Nabi Isa alaihissalam itu dimuliakan oleh Allah. In huwa illa abdun an'amna alaih wa ja'alnahu mathalan li bani Israel. Bayangkan saja, Nabi Isa itu sebagai contoh kepada kaum, yang mana kaum itu disebut dengan kaum Israel. Ya. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Jadi kemuliaan demi kemuliaan itu tertorehkan di dalam Al-Quran terkait dengan Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada penghinaan terhadap Nabi Isa dalam Al-Quran. Ya. Malah beliau dikatakan bahwa walamma ja'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah. Jadi Nabi Isa itu ketika dia datang, dijelaskan Al-Quran, beliau datang membawa keterangan. Membawa keterangan-keterangan kepada Bani Israel. Sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah. Lalu apa yang diterangkan kemudian? Untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada aku. Ini yang kemudian diterangkan oleh Al-Quran. Bahkan jauh daripada itu, Al-Quran menerangkan bahwa Nabi Isa itu adalah pertanda akan datangnya hari kiamat. Ya, ini sebagai pertanda akan datangnya hari kiamat. Bahkan Al-Quran menjelaskan Nabi Isa alaihissalam itu
memiliki kedudukan seperti yang saya terangkan tadi, bahwa dia adalah seorang manusia yang suci. Kesuciannya kemudian itu tidak akan mungkin ternodai dengan misi-misi yang menunggangi kedatangannya demi untuk melancarkan syahwat orang-orang yang menginginkan menggantikan posisi Tuhan dengan dirinya. Kalau yang diterangkan oleh saudara kita Pak Dokter, yang tertuang di dalam Yohanes 17 nomor 22, itu adalah kemuliaan Tuhan yang diberikan kepada utusannya yang dia cintai, yang dia kasihi, yaitu Yesus Kristus. Nah, demikian juga di dalam Al-Quran, Nabi Isa itu diberi kemuliaan. Dia diangkat sebagai nabi, diutus sebagai rasul, itu adalah sebuah kemuliaan. Diberikan petunjuk hikmat berupa Injil, itu adalah sebuah kemuliaan. Al-Quran menerangkan beliau adalah nabi yang diutus oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dan juga dimuliakan oleh Nabi Isa, dimuliakan oleh umat Islam, dan juga dimuliakan oleh Al-Quran. Jadi ada 3 komponen di dalam Islam itu yang memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Allah, Al-Quranul Karim, dan juga umat Islam. Itu yang memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Tapi kalau di agama seberang, Allah memuliakan Yesus, ya. Kitabnya menceritakan dia dihujat, kitabnya dikatakan dia terkutuk, kitabnya mengatakan dia hina, nista, dan juga kaum Kristen itu menghinakan dan merendahkan kedudukannya yang tadinya utusan jauh menjadi Tuhan. Nah, ini penghinaan yang sangat luar biasa. Ketika menganggap utusan Tuhan sebagai Tuhan itu sendiri, menghina kepada sang pengutus dan juga menghina kepada yang mengutus. Ya, menghina yang diutus dan menghina yang mengutus. Itu fakta. Meski dikatakan mulia, tapi itu adalah kemuliaan yang Tuhan berikan. Al-Quran pun menerangkan itu. Tapi ketika kita melihat, meneliti lebih jauh, ternyata yang dinobatkan kepada dirinya itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Makanya kelak diceritakan dia akan mengusir. Terima kasih. Ya, baik. Demikian sudah dihabiskan juga waktunya 5 menit ya. Di sini Ustadz Juma sudah memaparkan ya beberapa atau mempertanyakan poin dari apa yang dipaparkan oleh Pak Dr. Adi dari pihak Kristen. Silakan Pak Dokter juga menjawab, membantah atau juga mempertanyakan apa yang jadi statement dari Ustadz Juma. Silakan Pak Dr. Adi. Baik. Udah amat ya? Ya, mulai dari menit 30. Oke, terima kasih tadi. Jadi saya bacakan data Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, sudah termasuk data ya. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sebentar. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu.
kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan ia. Itu maknanya tentang kelahiran Yesus dan tidak ada kata menghina di situ. Kalaupun Yusuf berpikir untuk menceraikan, tetapi Roh Kudus datang lewat mimpi dan Roh Kudus menerangkan sedemikian rupa dan Yusuf bisa menerima. Lalu di Galatia 4 dan ayat 4 mengatakan bahwa Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk akan hukum Taurat. Saya nih suaranya hilang. Oh. Takluk akan hukum Taurat. Lalu siapakah perempuan yang dimaksud itu? Itu Maria. Datanya di Lukas 1 ayat 30 saya bacakan. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah yang mengaruniakan kepadanya tahta Daud dan bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak berkesudahan. Jadi yang dilahirkan seorang perempuan itu yaitu Maria itu adalah Yesus yang disebut anak Allah yang maha tinggi dan disebut juga raja yang kerajaannya kekal selama-lamanya atau tak berkesudahan. Di Yohanes 18 ayat 36, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi itu sudah dinubuatkan firman atau perkataan Allah yang ada di sorga. Di sorga ada Bapa, Firman, Roh Kudus. Bapa itu Allah, Firman itu perkataan Allah, Roh Kudus itu adalah napas Allah. Jadi pada mulanya adalah Firman itu di sorga. Firman bersama-sama dengan Allah di sorga. Firman itu adalah Allah di sorga. Jadi Firman yang di sorga itu telah menjadi manusia, itulah anak tunggal Bapa, yaitu Yesus. Jadi udah siap waktunya? Ya, sudah menghabiskan 5 menit Pak Dokter. Mohon maaf, boleh nanti disambung lagi ya. Iya, silakan. Oke, terima kasih. Silakan langsung Ustaz Juma menanggapi. Iya, terima kasih ya. Jadi kalau di Al-Quran itu menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam itu berasal dari keturunan yang suci ya, keturunan yang mulia gitu ya. Yang memang benar-benar ya, dijaga oleh Allah. Bagaimana kemudian ibunya, kemudian kakeknya, dan seterusnya. Bagaimana ibunya dijaga oleh pamannya. Itu semua di dalam Al-Quran sangat-sangat indah diceritakan. Jadi Nabi Isa ini betul-betul adalah sosok manusia yang suci gitu. Sesuai dengan apa yang ada di dalam surah Maryam ayat 19. Lalu ibunya juga dikenal sebagai orang yang selalu menjaga dirinya. Bahkan diterangkan di dalam Al-Quran ketika pamannya itu datang ke mihrab ya, bertanya tentang dirinya. Ya. Itu jelas dikatakan bahwa Maryam ini adalah orang yang senantiasa dijaga oleh Allah. Dia dijaga oleh Allah. Ketika orang tuanya ya selalu bertanya, siapa yang memberikanmu makanan? Lalu kemudian dikatakan, sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang hendaki tanpa hisab. Nah, Allah ini menceritakan Nabi Isa alaihissalam semua keturunannya itu adalah keturunan yang mulia. Dari kakeknya, dari pamannya, semua. Sementara kalau kita melihat di dalam kitabnya teman Kristen, hinaan demi hinaan itu dilimpahkan kepada Yesus, ya bahkan cuma tidak sampai kepada Yesus, kakeknya tidak lepas dari fitnah. Termasuk Nabi Daud, semua kena fitnah. Ya, sampai kepada Yesus itu sendiri. Bahkan kalau kita mendudukkan kitabnya teman Kristen, itu Yesus jelas dikatakan berasal dari keturunan yang apa ya istilahnya? Bahasa kasarnya keturunan dari kakek yang cabul gitu. Mohon maaf saya harus katakan itu karena itu yang tertera di dalam kitab teman Kristen.
Untuk itulah kemudian ketika dikatakan siapa yang memuliakan Al-Quran atau Bible, jelas Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran tidak pernah ditemukan ada hinaan kepada sosok Nabi Isa alaihissalam. Sementara kematian Yesus pun itu terkutuk dia. Sangat-sangat dihinakan. Terkutuk dia. Mati dalam keadaan mengenaskan, dalam keadaan dikutuk, dan seterusnya. Dengan embel-embel penobatan yang dikatakan bahwa karena kutukan daripada Torah itu, maka harus ada yang mati terkutuk di atasnya demi untuk menebus. Padahal kalau kita lihat, hukum Torah itu, baik Al-Quran maupun Perjanjian Lama, hukum Taurat itu adalah hukum Tuhan yang membuat manusia itu justru selamat kalau ditaatin. Ini malah tidak. Dikatakan bahwa itu adalah sengat maut, itu adalah kutukan. Membuat manusia itu jatuh ke dalam dosa karena adanya aturan Tuhan berupa Taurat. Nah, di Al-Quran itu tidak dikenal yang kayak begitu. Al-Quran menerangkan kemudian bahwa Nabi Isa diberi kewenangan sebagai seorang nabi, diberi kepercayaan untuk diutus kepada Bani Israel, mengajak Bani Israel itu untuk justru kembali kepada hukum Taurat. Bukan dia mengajak Bani Israel untuk mengutuk hukum Tuhan. Tapi yang terjadi di dalam kitabnya teman Kristen, pesan yang ingin disampaikan adalah aturan Tuhan yang ada di dalam Torah itu adalah kutukan. Sehingga Yesus harus mati di atas tiang salib dengan cara terkutuk. Ini penghinaan. Ini penistaan yang sangat nyata. Terkutuklah dia di atas tiang salib. Contoh misalnya, kalau kita melihat apa yang tertera di dalam Galatia 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ini aja sudah penghinaan ini. Taurat dikatakan kutuk. Itu penghinaan, penistaan. Dengan jalan apa Yesus itu menebus kita? Dengan cara dia menjadi kutuk. Ini benar-benar penghinaan. Oke, Sebab ada baik, tertulis. Gurunda. Oke, silakan, makasih. Oke, saya langsung saja ke Dr. Adi untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Gurunda Juma mulai dari 2140. Silakan, Baik, Dokter. Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Data di hukum Taurat, yaitu di kitab Ulangan 21 ayat 22, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukum mati, lalu dihukum mati, kemudian kau gantung pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusaka. Jadi Pak Juma dan semua netizen, bahwa hukum Taurat itu yang mengatakan bahwa yang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, maka hukumannya digantung pada sebuah tiang. Maka kalau dia sudah mati, mayatnya jangan dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tapi harus segera dikuburkan. Sebab si orang yang digantung itu terkutuk. Jadi Yesus sudah menebus itu dengan jalan dia sendiri digantung di kayu salib. Karena judulnya kan di Galatia 3:13 itu, Kristus telah menebus. Maka Yohanes 1:27 ayat 29, itulah anak domba Allah yang menebus, yang menghapus dosa dunia. Itu Yesus. Jadi pemahaman yang berbeda. Dia terkutuk untuk menebus. Karena hukum Taurat itu mengatakan yang terkutuk itu orang yang berbuat dosa, yang sepadan dengan hukum mati, digantung di kayu salib. Tapi jangan dibiarkan semalam-malaman digantung. Harus segera dikebumikan atau dikuburkan. Itu pemahaman yang benar. Lalu tentang utusan. Yesus diutus. Utusan di dalam Bible itu adalah penyampai pesan Allah kepada manusia. Malaikat bisa menjadi utusan. Menyampaikan pesan kepada Zakaria, kepada Maria, kepada para nabi. Pada zaman dahulu, Allah menyampaikan pesan melalui nabi-nabi. Musa,
Malaki, Yeremia, Yesaya. Ulangan 33, Allah itu Esa. Markus 12 ayat 29, Allah itu Esa. Yesus pada zaman akhir Allah menyampaikan pesannya melalui anaknya, melalui Yesus. Anaknya yang lahir dari seorang perempuan, yaitu bernama Maria, itu anak Allah. Anak Allah bukan Allah beranak. Sama seperti anak kunci, bukan kunci beranak. Tetapi anak kunci dengan kunci adalah benda yang sama. Anak Allah dengan Allah adalah sosok yang sama. Makanya ada tertulis, yang melihat aku telah melihat yang mengutus aku. Yohanes 12 ayat 45. Jadi kalau kita melihat Yesus, dia telah melihat yang mengutus Yesus. Karena yang mengutus dengan yang diutus adalah sama, sosok yang sama. Bukti, Ibrani 1 ayat 3. Yesus adalah gambar wujud Allah. Kolose 1 ayat 15. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Pak Juma, tolong selfie. Kirim fotonya pada saya. Akhirnya Pak Juma foto. Nah, saya bisa melihat foto Pak Juma. Tetapi yang saya lihat adalah fotonya Pak Juma, bukan Pak Juma. Tetapi foto Pak Juma dengan sosok Pak Juma adalah satu. Pak Juma yang asli, yang lagi Zoom sekarang, lagi di Makassar, ketika selfie langsung dikirim ke Bengkulu, saya melihat bahwa Pak Juma yang difoto itu. Tetapi faktanya yaitu hanya foto. Tetapi sosok yang difoto itu adalah Pak Juma. Itulah gambaran. Bapa adalah mengutus Yesus. Yang mengutus dengan yang diutus adalah sosok yang sama. Masalahnya, Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar, mengutus firman-Nya, itu anak tunggalnya. Makanya anaknya. Bapa adalah Allah, Yesus anak Allah. Anak Allah dengan Allah adalah sosok yang siap, Dokter Adi. Ya, mohon maaf saya putus dulu. Baik, mulai menarik pembahasannya, mulai banyak dalil yang dikeluarkan dan mulai menggunakan analogi-analogi. Di sini juga sepertinya Ustadz Juma sudah mulai tidak sabar untuk menanggapi apa yang dianalogi-analogikan. Bapak dan Ustadz langsung tanggapi. Iya, jadi terima kasih ya. Al-Quran dalil demi dalil ya berupaya untuk memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Tetapi kemudian Pak Dokter berupaya untuk menghinakan beliau dengan dalil-dalil yang saya katakan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Yesus ajarkan. Kalau kita melihat lebih jauh, ya Al-Quran sekali lagi saya katakan mengatakan kepada kami umat Islam, summa qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahul Injil. Kami susulkan rasul-rasul, utusan-utusan kami mengikuti jejak mereka, ya, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam dan kami berikan Injil kepadanya. Jadi Al-Quran itu begitu indah mengurai daripada perjalanan Nabi Isa alaihissalam. Sementara apa yang kemudian teman kita bangun malam ini itu adalah perspektif pemahaman iman yang tidak mendasar terhadap ajaran Yesus itu sendiri. Wahyu 3 nomor 21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi kalau dikatakan Bapa itu adalah Yesus itu adalah gambar daripada Bapa, itu adalah penghinaan. Karena Yesus mengaku dia bersama-sama, dia tidak satu. Demikian juga murid-muridnya. Yesus dan muridnya juga satu, tapi bukan berarti dia adalah Yesus atau murid itu sendiri. Mereka adalah individu yang berbeda, pribadi yang berbeda. Ini dalil. Ya, jadi kalau kita mengulas lebih jauh, Al-Quran lebih terperinci menundukkan sosok yang datang kepada Bani Israel itu dengan sesuatu yang sangat indah dan memuliakan beliau. Mal Masihu bnu Maryam illa rasul. Al-Masih anak laki-lakinya perempuan bernama Maryam hanyalah utusan. Kad khalat min qablihir rusul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa utusan. Jadi kalau Yesus adalah Tuhan yang adalah utusan, maka utusan-utusan lain juga
boleh dianggap Tuhan. Lalu dikatakan wa ummuhu siddiqah. Ya. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh kepada kebenaran. Diterangkan kemudian di kitab teman-teman Kristen, dia bertunangan, lalu kemudian mau diceraikan. Status tunangan mau diceraikan, ada apa? Ini yang kemudian menjadi pertanyaan dan belum pernah ada teman-teman Kristen yang bisa menjawab itu. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya adalah orang yang benar, orang yang berpegang teguh kepada kesucian. Karena yakulani ta'am. Lalu dikatakan unsur kaifa nubayyinu lahumul ayat summansur anna yufakun. Ya. Dikatakan bahwa ibu dan anak, Isa dan ibunya, keduanya bisa makan makanan. Berarti dia bukan Tuhan. Perhatikanlah kata Al-Quran. Bagaimana kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana kemudian mereka berpaling, dan tanda berpalingnya dia melahirkan sebuah pengikut di luar agama mereka yang digambarkan dalam Matius 23 nomor 15. 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab. Jadi Al-Quran sangat memuliakan beliau. Tidak ada celah di dalam Al-Quran yang bisa ada indikasi sedikit pun menghinakan beliau. Bahkan rambutnya pun jadi celaan di dalam kitabnya teman Kristen. Adalah sebuah kehinaan jika seorang laki-laki itu berambut gondrong. Ini penghinaan. Belum lagi kalau teman-teman Kristen mengambil kitabnya orang Yahudi, Yesaya 52, Yesaya 53, yang begitu betul-betul Yesus ini dikerangkeng untuk didudukkan sebagai orang yang paling jelek. Orang yang paling hancur. Gitu. Oke, makasih. Ya, siap. Mohon ditahan dulu. Baik, sudah 5 menit berjalan. Silakan Dokter Adi dibantah atau disuguhkan data-data yang memperkuat argumen Anda. Mulai dari 21.50 ya. Saya hitung 5 menit ke depan. Silakan. Baik, terima kasih. Memang saya sudah tampilkan data. Saya bicara dengan data itu yang saya terjemahkan dan saya analogikan. Saya ulang lagi data itu. Di Ibrani 1 ayat 3, Yesus adalah cahaya kemuliaan. Oh, mulai Ibrani 1, saya bacakan Ibrani 1 ayat 2 dulu. Ibrani 1 ayat 1. Saya bacakan data itu yang saya tampilkan, bukan dogma, bukan apa ini, bukan apa namanya tadi, saya bingung ini. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Ini yang saya katakan, utusan itu bisa malaikat, bisa nabi-nabi, bisa anaknya. Anaknya yang diutus dari seorang perempuan dan takluk akan hukum Taurat, yaitu Maria. Maria melahirkan Yesus, disebut anak Allah yang maha tinggi. Anak Allah dengan Allah ada sosok yang sama. Ya, makanya saya bilang, kenapa? Karena maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh anaknya Allah telah menjadikan alam semesta. Ia, itu Yesus, adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Gambar Allah. Makanya aku bilang tadi, Pak Jumat di Makassar, tolong selfie, kirim foto sama saya. Akhirnya di WA nampaklah gambar Pak Juma. Bahwa Pak Juma itu, gambarnya itulah wujudnya Pak Juma yang di Makassar. Tetapi gambar itu bukan Pak Juma yang sesungguhnya. Tetapi wujud gambar ya Pak Juma lewat selfie itu sosok yang sama dengan Pak Juma yang di Makassar. Atau sebaliknya, saya Adi, selfie. Pak Juma, ini foto saya. Foto saya yang kukirim sama Pak Juma, itulah gambar saya. Tapi hanya wujud gambar. Tetapi wujud yang sebenarnya ada di Bengkulu. Maka suaranya hilang ya? Oh, saya pikir di perangkat saya. Halo Pak Dokter, suaranya menghilang ini. Pak Dokter, mohon maaf, sepertinya sinyal. Oh iya. Aduh, tolong tahan Pak Dokter, tahan. Suaranya pelan-pelan menghilang.
Oke, tadi suaranya sempat menghilang ya. Baik. Jadi itulah, mohon maklum itu di daerah ini ada badai, nggak apa-apa. Jadi itulah tadi data yang saya tampilkan, Ibrani 1 ayat 3 bahwa Yesus adalah gambar wujud Allah. Kolose 1 ayat 15, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Itu tadi aplikasinya, Pak Alif, tolong foto dong, Pak Alif, kirim sama saya. Terkirim, saya akan melihat gambar itu di WA saya. Dan sosok yang digambar itu adalah sama dengan Pak Alif yang sekarang jadi moderator kita itu. Itulah analogi saya. Lalu di mana kami bisa menghinakan? Karena tertulis kok di Ibrani 1 ayat 3, di Kolose 1 ayat 15 bahwa Yesus gambar Allah, gambar wujud Allah. Kok dihina? Di dalam konteks apa? Kalau di apa tadi, kalau tunangannya mau diceraikan itu kan masih dalam hati, tetapi belum nyata. Ketika malaikat menampakkan diri berbicara lewat mimpi, diurungkan niat itu. Di mana menghinakan? Lalu ada beberapa ayat tadi, maunya ayat 1 tuntas, ayat 1 tuntas, itu. Jadi inilah yang saya nantikan dari Pak Juma, apa tahun yang lalu kita ketemu, saya mau satu ayat itu kita bahas tuntas. Saya tuntas tanya. Nah, Yohanes 17 ayat 1 tadi, segala kuasa telah diberikan kepada Yesus untuk segala yang hidup. Matius 28 ayat 18, segala kuasa di sorga dan di bumi. Kuasa di sorga, kuasa memberi hidup kekal. Kuasa membangkitkan orang mati. Kuasa untuk mengutus nabi-nabi. Kuasa untuk memberikan wahyu. Kuasa untuk mengampuni dosa. Itu kuasa dari sorga. Kuasa yang segala atas yang hidup. Bisa membangkitkan yang mati di hidup. Buta bisa melihat, lumpuh bisa berjalan, itu berkuasa. Ya, kuasa di sorga di bumi telah diberikan. Ada nggak data itu di Al-Quran, dalil di Al-Quran bahwa Isa Al-Masih juga boleh memiliki kuasa di sorga dan di bumi? Tampilkan Pak Juma, silakan. Baik. Sebelum Guru Najuma tanggapi, ini sudah 4 putaran ya. Apa saya tawarkan? Apakah 1 putaran lagi habis itu masuk ke sesi TikTok? Atau mau tetap berlanjut seperti ini saja, kita langsung 5 menit? Iya, saya serahkan ke Pak Dokter. Gini saja, kalau memang bagus. Ada satu ayat yang mau dipaparkan, itu kita bahas. Jadi itu, kalau memang misalnya satu ayat ini, misalnya utusan, ayat ini. Sebentar, Dokter, sebentar. Kita bahas. Iya. Maksud saya ini saya kasih 1 putaran lagi mengenai 5 menit. Ini kebetulan masuk di putaran kelima. Setelah ini saya tawarkan masuk ke sesi TikTok ya. Ya boleh, terserah. Oke, iya. Nanti 30 menit TikTok. Ya, bertanya dan menanggapi juga sebaliknya nanti. Baik, silakan Guru Najuma tanggapi 5 menit mulai dari menit 56. Iya, baik, makasih. Jadi di Al-Quran itu jelas sekali. Nabi Isa dikatakan bahwa ya, dirinya diberkati di mana saja dia berada. Di kitab saudara, Yesus ada saat dia dikutuk, gitu loh. Bapak dengan percaya diri mengambil Ulangan 21. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Artinya Bapak menuduh Yesus melakukan sebuah tindakan dosa yang menyebabkan dia harus dihukum mati dengan mengambil kitabnya Ulangan 21 ini, nomor 22. Lucu di situ jadinya. Ketika orang yang Anda muliakan, bahkan Anda tuhankan, disepadankan dengan orang yang melakukan dosa besar, sehingga kedudukan dosanya itu sepadan dengan hukuman mati. Berarti Yesus ini adalah pelaku maksiat menurut Bapak. Nah, apa sebabnya kemudian Yesus itu digantung? Karena dia disepadankan dengan orang yang berbuat dosa, yang sepadan dengan hukuman mati. Bahkan dikatakan, jangan kau biarkan dia bersemalam-malaman. Harus kamu ambil dari tiang. Ini yang dipraktekkan. Tuduhan terhadap Yesus ini yang dipraktekkan di dalam iman Kristen. Dengan percaya dirinya. Sementara Al-Quran begitu memuliakan beliau. Dia adalah manusia suci. Kalau manusia suci berarti dia tidak pernah melakukan suatu tindakan dosa yang sepadan dengan pelaku kriminal yang hukumannya setara dengan hukuman mati. Di kitab Anda jelas itu ada. Dan itu dengan percaya diri Anda itu mengatakan itu. Makanya Yesus mengatakan, percuma mereka memuji aku dengan mulutnya, tapi perbuatannya itu jauh daripada aku.
Itu Yesus yang mengatakan. Kalau di Al-Quran itu sangat jelas, dia dimuliakan dimanapun dia berada. Berarti kehinaan itu jauh dari dirinya. Kemuliaan itu tetap. Jadi kalau Anda mengatakan kemuliaan itu karena dia adalah Bapa itu sendiri, justru itu penghinaan. Layaknya wakil presiden kita, ya, Pak Kiai Maruf Amin. Dia hanya seorang wakil. Tapi karena presiden adalah jabatan tinggi, begitu dia datang, Bapak panggil dengan sebutan, baik Pak Presiden, Assalamualaikum, semangat pagi. Pak Maruf Amin akan tersinggung. Meski jabatan presiden itu tinggi, tapi dia akan murka. Kenapa? Karena presiden itu ya Pak Jokowi, bukan aku. Gimana sih? Kata Pak Maruf Amin gitu. Jadi Bapak menyanjung dia berlebihan. Itu penghinaan. Itu penghinaan. Jelas. Makanya Yesus mengusir orang-orang ini nantinya. Karena dianggap sebagai pelaku kejahatan gitu. Mendudukkan dia pada bukan porsinya. Sementara dia sendiri mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan kepadaku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Adakah dia pernah mengatakan bahwa aku adalah Bapa itu sendiri? Tidak pernah. Tetapi teman-teman kita dari seberang mendudukkan tuduhan-tuduhan itu kepada Yesus yang tidak mereka sadari. Bayangkan itu. Ngambil kitab Ulangan 21 untuk ditobatkan kepada Yesus, di mana oknum ini dalam Al-Quran manusia yang sangat dimuliakan. Gitu loh. Ini justru disetarakan dengan penjahat kelas kakap. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi harus engkau mengubur dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Bayangkan. Sudah mati, dikutuk, jasadnya pun dianggap laknat. Jasadnya pun dianggap kutukan. Kurang hina apa lagi Yesus di dalam kitabnya orang Kristen? Tak ada penghinaan yang lebih hina yang diberikan oleh orang Kristen kepada Yesus. Mulutnya memuji. Oke, baik. Oke, makasih.